Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya takdimi, yang saya muliakan Al-Mukarram Habib Hasan bin Ali Asghar, yang saya hormati pula Bapak Ketua RW Perumahan Bumi Mas, Bapak Sakri beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Ar-Royal Perumahan Bumi Mas, Bapak Niki Binarko beserta jajaran, serta para jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan inayahnya kita bisa menginjakkan kaki untuk bertolak ilmi di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu alam apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya hingga yaumil qiyamah. Untuk menghemat waktu, mari kita simak kajian rutinan dari Habib Hasan bin Ali Asghar yang akan mengkaji kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Kepada beliau Habib Hasan bin Ali Asghar kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawam mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala subhanallahil azim la ya'lamu hadha al-qadr annahu hina hassala al-ilma idza lam ya'mal bih takunu al-hujjatu alayhi akad
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna asaddan nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmihi. Wa ruwiya anna Junaidan qaddasallahu ruhul aziz ru'ya fil manam ba'da mautih faqila lahu mal khabar ya Abul Qasim qala dhahatil ibarat wa fadiyatil isyarat wa ma nafa'atna illa raqa'naha fi jawfil lail. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk bersama dalam rutinitas kita, dalam keadaan kita semuanya sehat walafiat. Yang ini satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang Nabi mengingatkan umatnya dalam hadisnya, nikmatani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang paling sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat. Maka kita bersyukur di hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita, dan kita mensyukuri nikmat kesehatan ini dengan kita menggunakannya dalam hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat sehat ini, dengan kita beriktikaf di Masjid Ar-Rayyan, duduk di majlis yang ada di Masjid Ar-Rayyan ini, Allah selalu menambah nikmat kesehatan untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan istiqamah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa para hadirin, kita di rutinan di Masjid Ar-Rayyan ini kita mengkaji kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali al-masyhur bil Imam Al-Ghazali. Kita sampai di dalam nasihat beliau yang berkaitan dengan bahwasannya bagi Anda yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar ilmu, maka tersisalah satu tugas yang perlu dan wajib Anda lakukan. Kemarin Imam Ghazali menjelaskan kepada kita bahwasannya duduk di majelis ilmu itu adalah satu kewajiban. Dan di saat seseorang itu mendapatkan nasihat dan hatinya merasa nyaman dengan nasihat itu adalah suatu kemuliaan. Sehingga kemarin beliau katakan, nasihat itu mudah, yang susah itu menerimanya. Di saat kita bisa mendengarkan nasihat dan hati kita bisa menerimanya dengan baik, maka di situ kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang insya Allah akan berjalan di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita tinggal satu, yaitu apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali tadi. Jika kamu termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu, maka tugasmu yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Belajar ilmu itu wajib, mengamalkannya pun juga wajib. Orang yang meninggalkan belajar ilmu, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga orang yang sudah belajar ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, sama, dia pun juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-ilmu wal amal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Belajar ilmu dan mengamalkan ilmu itu adalah satu kewajiban yang tidak boleh kita pisahkan. Oh, saya milih belajar aja, mengamalkannya kapan-kapan. Tidak boleh. Saya mengamalkan saja, tidak mau belajar juga tidak bisa, tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, Imam Ghazali mengatakan, la ya'lamu hadzal qadra annahu hina hasala al-ilma idza lam ya'mal bih takun al-hujjatu alaihi akal. Orang itu kalau sudah belajar ilmu dan mendapatkan ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan, justru itu sama dengan dia mempersulit dirinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW beliau
beliau mengatakan di dalam hadisnya, inna asaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi. Paling pedihnya siksa manusia nanti di hari kiamat itu adalah orang yang memiliki ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Tahu sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia tinggalkan sholat 5 waktu. Ini sering terjadi para hadirin. Bahkan baru kemarin ada salah satu jamaah itu cerita kepada kita. Kebetulan ada masjid yang sedang dibangun di kampungnya. Ketika ditanya, ada seorang warga di hari Jumat yang tidak berangkat sholat Jumat, ditanya sama jamaah kita ini, Pak, kok buatan Jumatan? Apa jawabnya? Mangke mawon Pak, lek masjid awak itu pun dadi. Berarti selama ini dia tidak pernah Jumatan dengan alasan jauh, malas. Kalau ditanya Jumatan itu hukumnya apa, dia katakan wajib. Maka orang yang semacam ini disiksanya oleh Allah Subhanahu wa taala paling pedih nanti di hari kiamat. Bahkan Al-Imam Ahmad ibn Ruslan atau yang dikenal dengan Al-Imam ibn Ruslan, pengarang kitab fikih mazhab Syafi'i yang berjudul Sofwatus Subah, yang isinya adalah syair-syair yang menjelaskan tentang ilmu fikih dan banyak dihafalkan oleh para santri di pondok-pondok pesantren. Bahkan ada sebagian pondok itu yang mewajibkan santrinya untuk menghafalkan daripada syair-syair ini. Jumlahnya ada 1000 syair lebih. Al-Imam Ahmad bin Ruslan di muqaddimah daripada kitabnya Sofwatus Subah, beliau menegur bagi siapapun orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, dengan beliau katakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wasan. Orang-orang yang berilmu tahu hukum bahwasanya itu wajib tapi justru sengaja dia tinggalkan, tahu maksiat itu haram tapi dia lakukan, tidak dia amalkan ilmunya, mu'adzabun, dia akan disiksa min qabli ubadil wasan, sebelum disiksanya orang-orang yang menyembah berhala. Dia muslim, dia belajar ilmu, tapi dia enggan untuk mengamalkan ilmunya, disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini para hadirin solusinya hanya satu, yaitu belajar dan mengamalkan ilmu. Jangan gara-gara kita bahas seperti ini, ya wis lek ngoten timbangane kula tambah akeh ilmune tambah gede siksane, mending enggak usah ngaji sekalian. Itu kebodohan sama. Orang bodoh juga disiksa. Mau lari kemana kita? Mau lewat pintu tidak mau belajar ilmu supaya tidak banyak pengetahuannya. Semakin bodoh semakin ringan sisanya tidak ada. Itu pemahamannya setan itu. Jadi tetap kita wajib belajar ilmu dan kita wajib untuk mengamalkan ilmu. Kata Nabi, orang yang punya ilmu dalam artian dia tahu hukum-hukum syariat, seperti halnya orang yang tahu sholat itu hukumnya adalah wajib tapi dia tidak mau menjalankan sholat, seperti halnya seorang wanita yang tahu menutup aurat itu wajib tapi dia masih mengumbar auratnya, maka kata Muhammad asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan siksa yang paling pedih daripada yang lainnya nanti di hari kiamat. Nah, sehingga ini teguran buat kaum panjenengan para hadirin. Jika kita belajar ilmu dunia ya Rabb, saya sudah belajar ilmu, mudahkan saya untuk mengamalkannya. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan di dalam maqalahnya, al-ilmu alih hatta ta'mal bih, fa idza amilta bihi fa huwa lak. Ilmu itu bisa menjadi bumerang buat kamu. Ilmu itu bisa berbahaya buat kamu. Sampai kapan? Sampai kamu mengamalkannya. Fa idza amiltahu, dan jika kamu telah mengamalkan ilmu yang sudah kamu pelajari, fa huwa lak, maka ilmu itu akan menjadi keberuntungan untukmu. Ilmu itu akan membawa manfaat untukmu. Sebagaimana dikatakan dalam hadis lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda,
faqihun wahidun, orang yang berilmu dengan catatan dia mau mengamalkan ilmunya, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi setan itu lebih takut kalau kita berilmu, karena kalau sudah kaulah panjenengan itu punya ilmu, kita akan lebih terjaga. Kalau kita punya ilmu, kita akan lebih waspada, berhati-hati dalam melakukan segala hal. Tidak akan ada orang itu yang menghalalkan cara yang haram kalau dia punya ilmu. Kalau dia berusaha untuk belajar terus menjadi hamba Allah yang istiqamah, duduk di majelisnya para ulama, dan dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya, maka dengan sendirinya Allah itu akan menjaganya. Karena hakikat orang yang duduk di majelis ilmu dan mau mengamalkan ilmunya itu adalah orang yang menjaga Allah dalam hatinya. Sehingga Nabi mengatakan, ihfatillah yahfadka, jagalah Allah dalam hatimu, maka Allah akan menjagamu. Dijaga dari segala macam hal. Dan justru terkadang disebabkan karena enggannya kita belajar ilmu, menjadikan ibadah-ibadah kita itu terbatas. Yang padahal tidak ada satupun ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kecuali manfaatnya kembali kepada Allah panjenengan. Coba ibadah apa yang manfaatnya kembali kepada Allah dan Rasulullah? Tidak ada. Semua ibadah itu untungnya kita. Panjenengan sedaya kalau tidak mau ibadah, tidak mau sholat, Allah tetap yang maha mulia. Allah tidak bertambah mulia dengan sholat kita. Allah tidak berkurang kemuliaannya dengan kita meninggalkan sholat kepadanya. Tidak ada. Dan tidak ada satupun syariat Nabi kita Muhammad SAW itu kecuali menguntungkan semuanya. Coba apa syariat Nabi yang tidak menguntungkan? Tunjukkan kepada saya syariat Nabi yang tidak menguntungkan. Semuanya menguntungkan. Baca Al-Quran menguntungkan. Orang yang kepingin rumahnya diberikan ketenangan, kenyamanan oleh Allah, orang yang di dalam rumahnya sering baca Al-Quran. Orang yang kepingin diberikan oleh Allah kemudahan dari segala macam hajatnya, orang yang dia keluar baca sholawat. Di beberapa hari kita sampaikan terus ini hadis di Muhammadun agar kita semangat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shalla alayya fi yawmin alf marrah." Siapa orang yang bersalawat kepadaku sehari 1000 kali, lam yamut hatta yara maq'adahu minan nar, dia tidak akan wafat kecuali Allah telah menunjukkan terlebih dahulu tempatnya di surga. Siapa yang untuk kita yang untuk? Nabi Muhammad tidak butuh sholawat ke Allah panjenengan. Satu tulung agung ini tidak ada yang mau bersolawat sama Nabi Muhammad. Tetap Nabi Muhammad yang paling agung. Tetap Nabi Muhammad makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicintainya Nabi Muhammad tidak terpengaruh dengan banyaknya umat yang menjauh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang untung kita dengan kita baca salawat, yang untung kalau panjenengan jangan bacanya 1000, Allah tunjukkan nanti surganya panjenengan sebelum Allah cabut roh. Kalau sudah Allah tunjukkan surga, Allah tunjukkan kepada kita sebelum Allah cabut roh kita, Bapak Ibu. Surga kita ini loh, Hasan, surgamu. Ini loh, fulan bin fulan, surgamu ini loh. Ustaz Didi, surga panjenengan, ini rumah sedang surga panjenengan. Apa iya yang ditunjukkan surganya itu akan mati su'ul khatimah? Loh, sudah ditunjukkan di surganya. Apa iya matinya su'ul khatimah? Tidak mungkin. Oh, Anda yang malas membaca 1000 kali salawat kepada Nabi Muhammad, Anda kurangi tidak sampai 1500 sama. Yang untung juga panjenengan. Nabi Muhammad katakan di dalam hadis yang juga disebutkan di dalam kitab Qurratul A'yun Sayyidil Kaunain, Nabi Muhammad bersabda, "Man shalla alayya kulla yawmin 500 marrah." Siapa orang yang bersalawat kepadaku setiap harinya 500 kali, lam yaftakir abada, dia tidak akan pernah menjadi orang fakir selamanya. Siapa yang untung? Kalau panjenengan. Yang kita salawati Nabi, yang untung bukan Nabi,
yang untung kita. Sehingga kalau kita mendengar hadis semacam ini para hadirin, kadang perlu kita tuh merenung sesaat sambil kita menanyakan di dalam hati, sampai kapan saya tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad? Sampai kapan saya ini tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang semakin kita jarang beribadah, semakin kita mempersulit diri kita sendiri. Anda yang punya masalah, semakin Anda menjauhi Allah, semakin susah masalah Anda. Tapi semakin Anda mendekati Allah, semakin Allah akan percepat datangnya solusi. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga para hadirin, di saat kalau panjenengan sudah mengerti hukum, sudah mengerti ilmu daripada syariat-syariat ini, maka tugas kita adalah mengamalkan. Termasuk yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Balad, wa ruwiya, diriwayatkan anna Junaidan, bahwasanya Imam Junaid Sayyid Taifah, yang kisahnya masyhur, seorang yang ahli sholat dan ahli zikir, orang yang berilmu, alim allamah, tapi ibadahnya juga luar biasa. Al-Imam Junaid ini Bapak Ibu sama seperti kalau panjenengan, juga kerja dagang Imam Junaid itu, tapi dagangnya berbeda dengan dagang kita. Imam Junaid itu para hadirin, kalau mau buka lapaknya, mau buka tokonya, sholat sunnah dulu 300 rakaat. Coba Imam Junaid mau buka toko ini, jangan kan ada toko jangan kan ada lapak di pasar. Yang dagang, sebelum dagang dimulai sholat dulu 300 rakaat. Coba kalau kita 2 rakaat saja enggak, sudah seakan-akan dengan kita mau berdagang pasti kaya. Yang masih kaya itu adalah dagangan kita. Padahal Allah yang menentukan kita kaya atau tidak. Allah yang menentukan kita sukses atau tidak. Tapi kan kenyataannya ada orang yang malas ibadah tapi yang kaya dia. Tapi kiranya kayanya enggak manfaat atau tidak. Sekarang kalau kita bilang orang kaya, orang kafir pun banyak yang kaya. Makanya kalau kita belajar, pemberian Allah itu tidak semuanya nikmat. Pemberian Allah itu namanya macam-macam. Ada mukjizat, mukjizat itu diberikan kepada siapa? Kepada Nabi. Ada yang namanya karomah, karomah itu diberikan kepada wali. Ada yang namanya i'anah itu diberikan kepada semua hamba Allah yang terkadang datangnya dari sangka-sangka. Seperti ada cerita orang yang sudah divonis umurnya pendek oleh dokter, dan dia dalam keadaan koma di rumah sakit. Yang jaga dia anaknya. Di satu saat anaknya itu keluar dari rumah sakit untuk cari makan. Begitu sudah beli makanan, mau pulang ke rumah sakit, si anak mendapati ada seekor kucing yang mengikutinya, panggil-panggil dia. Akhirnya si anak itu berpikir, nih jangan-jangan kucingnya lapar. Akhirnya nasi bungkus yang dia beli itu dia buka, dia sedekahkan kepada seekor kucing. Dan dia niat, ya Allah, semoga dengan sedekah ke kucing ini kau berikan solusi untuk masalah bapak saya. Kau berikan kesembuhan untuk bapak saya. Diberikan makanan kepada kucing, dia tinggal kucingnya, dia kembali ke kamar di mana si bapak itu dirawat dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri. Begitu dia masuk kamar, dia dapati bapaknya sudah dalam keadaan sadar. Dia panggil dokter. Ini bapak sudah buka matanya, dipanggil dokter, diperiksa sama dokter. Dokternya kaget, heran. Ini bagaimana bisa terjadi semacam ini? Kemudian si bapak itu yang baru sadar dari komanya langsung bisa berbicara dan berkata kepada putranya, nah, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Saya jadi melihat bahwasanya engkau bersedekah kepada seekor kucing yang sebab sedekahmu sama kucing itu Allah berikan kesembuhan kepada saya. Apakah benar nak kamu sedekah kucing? Ya baru saja saya sedekah kucing, Pak.
Gara-gara sedekahmu juga Allah berikan kesembuhan. Terima kasih banyak. Itu namanya i'anah. Kesembuhan yang secara akal itu tidak masuk akal. Menurut dokter ini tidak sesuai dengan ilmu kedokteran. Itu namanya i'anah. Ada lagi istidraj. Nah, itu istidraj yang diberikan kepada mereka orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman.